sekali Setia dapat menjumpai Anda pasnya dalam acara kesayangan kita Seni dan Tradisi. Untuk kali ini saya tetap ditemani oleh Bapak Yudo selaku pembina Slogo Budaya. Salam jumpa Bapak. Rahayu. Pasti kabar baik-baik saja ya Pak ya? Ini pun Mbak. Ya, dan untuk satu lagi yaitu saya ditemani oleh Ki Sapani Anom Carito sebagai dalang di Slogo Budaya ini. Salam jumpa Bapak. Bagaimana kabarnya? Selamat dan sehat walafiat. Rahayu. Ya, pemirsa, dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai kisah Endra Prasta. Apa sih Endra Prasta itu? Pastinya kita akan mengupas dalam edisi Seni dan Tradisi untuk kali ini. Oke, Bapak Yudo dan Ki Anom sudah siap untuk mengupas masalah Endra Prasta ini? Ya, mudah-mudahan siap. Ya. Siap. Ya sudah, saya mulai saja untuk pertanyaannya untuk Ki Sapani ya. Iya. Oke, apa sih Endra Prasta itu mengisahkan tentang apa? Oh, begini. Endra Prasta itu kalau di wayang kulit ada cerita Bratasena babat Wonomarta. Nah, Yang artinya apa itu? tokoh Bratasena itu ini, tokohnya Bratasena. Ya, ini Pandowo yang nomor 2 yang menjadi idolanya Pandowo itu adalah ini. Ya, bahkan ini lain kali akan saya ceritakan juga tata busananya wayang ini adalah mempunyai arti, filosofi, kejiwaan yang tinggi. Dengan agama, tentunya dengan agama apapun bisa, karena semua itu mengandung kebaikan busananya. Lain kali saja. Tapi yang jelas tokoh idolanya adalah ini. Pandawa. Sekarang kedua, ya? sekarang masalah Indra Prasta ya. Ya. Di dalam bahasa Jawa, A itu kadang-kadang jadi O. Oh, Indro Prasto. Indro Prasto. Bahasa yang betul adalah Ngindro Puro Asto. Ngindro artinya seperti, ya, atau ngimbo. Puro itu kerajaan, Hasto itu wolu. Atau Ngindro Puro Asto itu negara Ngamarta, Amarta, yang keindahannya diberi 1/8 kerajaan para dewa. 1/8 kerajaan para dewa. Di dunia pewayangan, Ya. itu kerajaan yang paling terhebat adalah negara Amarta atau Indraprasta, bahasa Jawa Ngindro Prasto. Itu masalah bahasa kata-kata Indraprasta tadi. Oh ya. Sedangkan Bratasena babat mendapatkan negara Indraprasta itu adalah seorang yang mempunyai hak waris, tapi hak waris itu dimiliki oleh saudaranya yang lain. Jelasnya ada raja yang namanya Prabu Pandu Dewanoto. Ya. Itu bapaknya Pandawa, ya bapaknya Bratasena tadi. Prabu Pandu meninggal. Ya. Jelas negara Hastinapura, Ngastino, itu kan jadi hak milik Pandawa. Nah, karena Pandowo pada waktu itu masih kecil-kecil, Ya. sehingga negara itu dititipkan kepada Pak D-nya Pandowo, yaitu Adipati Destorastro, kakaknya Prabu Pandu, dan Destorastro itu punya anak namanya Kurawa. Kurawa. Nah, Kurawa yang jumlahnya 100, yang laki-laki 99. Dan perempuannya satu ya. Nah, makanya itu tidak bisa dibuat contoh, kukian anak gak penak. Oh, Ya. iya. Apalagi biaya hidup sekarang mahal, biaya sekolah mahal. Iya, tapi bukannya zaman dulu ada yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Oh ya itu dulu. Coba sekarang banyak anak banyak rezeki, ya tidak mungkin. Iya, ya, Ya. pasti. Nah, ini masalah keluarga. Iya. Karena Pandawa masih kecil dan Adipati Destorastro punya anak, otomatis orang itu kadang-kadang terus milik gendong lali. Apa itu artinya? Nah, artinya begini, milik itu mempunyai keinginan meskipun bukan kepunyaannya. Makanya di bahasa Jawa ada pitutur, ojo milik barang sing melok, ya. Gegeden malak kaslak muluk. Artinya molo-molo, terus keselalap, mendelik, melotot mripate, mati. Zaman sekarang banyak yang begitu itu milik barang melok dudu duweke.
Itu sama dengan Dhestharashtra dan Kurawa tadi. Karena Dhestharashtra dititipi negara, dititipi kerajaan. Anaknya yang sementara yang nomor 1 namanya Duryudana diwisuda jadi raja di Hastina. Pandhawa kan ingat bahwa mestinya negara ini negara ayah saya, yang punya harus saya. Diminta, tapi dengan bermacam-macam dalih, ya tidak diberikan. Karena apa? Di situ ada penyakitnya. Patih namanya Sangkuni. Itu nak dibilang mindalik bahasa agama Islamnya ya. Kenapa, Pak? Ojo kaya dadi Sengkuni. Ya Sengkuni itu ceroboh, jahat, drengki, srei, jahil, metakil, milik, melok itu Sengkuni. Karena Sengkuni selalu mengingatkan kepada kakaknya Dhestharashtra, Kang Mas menawi negara Ngamarta pendidikan paringaken Pandhawa, kalau negara Astina ini diberikan kepada salah tadi ya. Hastina diberikan pada Pandhawa. Lah putra panjenengan kados pundi? Ya, maaf ini Ki, saya potong dulu nih. Mungkin ada filosofi nih. Saya tangkap ada filosofi dari penjelasan Ki Sapani ini. Mungkin Bapak Yudo bisa lebih menjelaskan filosofinya nih ya, Pak. Terima kasih. Iya. Ya. Memang sejak dulu sudah digambarkan ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta itu selalu menjadi masalah. Setelah orang tua meninggal, anak-anak berebut waris. Sementara sebetulnya istana itu Astina itu memang haknya Pandawa. Namun karena keangkara murkaan, perebutan tahta di sini, saudara sepupunya Korawa ini yang ingin mengganti. Dari sinilah akan timbul peristiwa tentang berdirinya negara Indraprastha tadi. Karena dari situ dengan bicaranya Sengkuni tadi yang menghasut Dhestharashtra memberitahukan bahwa ini harus jadi milik anakmu Kurawa. Makanya nanti oleh Prabu Indraprastha dibalik Pandawa diberikan sebuah tanah hutan liwang-liwung yang namanya Alas Wonomarto. Itu hutan, Mbak, masih dalam bentuk hutan. Milo ada kisah tadi Ki Sapani cerita, itu nanti ada kisah mengenai Seno Babat. Jadi artinya apa? Membabat hutan tadi untuk dijadikan kerajaan. Maksudnya gitu, Pak. Seperti itu ya, Pak ya. Jadi intinya ini perebutan warisan gitu. Dan banyak sekali untuk zaman sekarang ya, Pak ya. Orang tua yang meninggal, warisan menjadi rebutan sampai antara keluarga itu pun pecah seperti itu ya, Pak ya. Ya, baik. Nanti kita lanjutkan lagi untuk itu kita break dulu ya, Pak ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Seni dan Tradisi akan segera hadir kembali. Ya, pemirsa terima kasih atas tetap menyaksikan Seni dan Tradisi. Kali ini kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita ya, Pak ya. Ya, dengan Ki Sapani nih, Ki, lanjut dengan cerita itu tadi ya, Ki ya. Lalu bagaimana nih tentang Pandawa dengan tidak diberikannya kerajaan, Ki? Pandhawa tidak marah pada waktu saya beri saja hutan namanya, memang hutan itu namanya Wonomarto. Jadi kalau ada dalang bicara babat alas Wonomarto itu tidak salah ya, bahasa itu. Dan tidak bisa dipermasalahkan kesalahannya. Karena Pandawa itu sejak kecil hidupnya dengan Kurawa itu lain. Kalau Kurawa hidup di kerajaan, ya dimanja oleh pamannya Pati Sengkuni yang sang mahajulik itu, foya-foya. Tidak belajar ilmu yang baik, budi pakarti yang luhur, tata krama yang sebagaimana manusia yang baik. Tapi lain dengan Pandhawa. Pandhawa gesangnya hidupnya selalu mendekat pada mbahnya yang jadi kiai atau jadi ulama atau jadi pendito Brahmana di Pertapan Sabtuarga. Di situ diajarkan pelajaran-pelajaran budi pekerti yang luhur, tata krama, tata carane basa terhadap orang tua, tata carane dan bagaimana selalu belajar dari agama. Makanya meskipun tidak diberi, hanya diberi hutan, tidak apa-apa, diterima dengan senang hati. Tapi ada perkataan Bratasena yang enak tapi sebetulnya memukul. Begini pada waktu diberi, Bratasena dan saudaramu semua,
kamu tidak saya berikan negara ini, kamu saya beri hutan Wonomarto atau alas Wonomarto. Bratasena mangsuli, aku moh. Kalau wayang kulit begini, aku moh yen mbok wenehi. Artinya tidak mau. Karena ini milik orang tua saya, mestinya kepunyaan saya, aku moh mbok wenehi. Kan betul itu. Aku mbabat duweke bapakku dhewe. Aku moh mbok wenehi. Ya sudah, kalau begitu kamu saya bantu peralatan harta benda dari negara Ngastina. Moh. Yen pancen kaya mengkono aku sembabat alas mbok bantu engko dadi pengundamono. Nek ora tak bantu ora iso kowe babat alas, ora iso gawe negara. Inilah satria yang sejati. Bratasena. Tokoh yang idola senang disenangi oleh orang-orang yang terutama tadi penjabaran busananya ini kan ilmu semua ya kalau dikupas. Lain kali saja. Lalu berangkat babat alas Wonomarto. Hutan dibabat, setelah hutan habis, ya tentunya banyak di situ namanya hutan. Ada bahasa yang biasa disebut di hutan Wonomarto itu banyak jin. Banyak jin. Yang galak, yang bagaimana. Tapi sebetulnya jin 5 di situ itu namanya ya Jim Puntadewa, Jim Dandun Wacana, Jim Yudhistira, Dandun Wacana, Jim Kumbawali atau Kumbang Ali-ali, ya, Jim Haswa dan Jim Haswi, ya, Jim Nakula atau Sedewa. Ini sebetulnya bukan Jim, ini adalah dewa sudah mengerti. Kayak lu wong ngalah, Pandhawa. Wong ngalah iku ora kalah nanging menang. Sapa sing menang, sabar darono atine, berilah hadiah. Dewa 5, Bathara Darma itu mengangkat anak yang namanya Puntadewa. Ya, Bathara Bayu mengangkat anak namanya Raden Bratasena ini. Ya. Bathara Indra mengangkat anak namanya Harjuna. Nakula Haswi mengangkat anak namanya Nakula Sadewa. Dewa 5 yang merasa punya anak angkat 5 yang begitu budinya luhur, andapasar, tata krama, filsafatnya daripada begini lebih baik begini. Daripada meminta lebih baik memberi. Ya diberi kerajaan. Kalau kepanjangannya cerita, itu kerajaannya itu dari emas. Oke Pak, tunggu dulu nih, kita kembali ke Bapak Yudo nih. Pak, saya menangkap filosofi yang itu mengalah dan mungkin kebaikan nih Pak, benar tidak? Jadi begini Mbak ya, di dalam cerita kisah Pani tadi, itu mengandung filosofi hidup manusia sangat tinggi sekali. Ya. Jadi dinyatakan tadi ada pendidikan-pendidikan yang memperhalus yang namanya budi pekerti, yang sekarang nggak ada lagi kan. Iya, benar. Nah, dari pendidikan semacam itulah Pandawa ini dibidik menjadi manusia-manusia yang soleh, sabar, menerima kenyataan hidup, dan tidak neko-neko. Nah, ini menunjukkan apa? Situasi keadaan sekarang, Mbak. Banyak anak-anak muda yang selalu hanya berpikir, orang tua saya kan kaya. Iya. Biarlah nanti menunggu waris saja. Sementara ini sudah diberikan pendidikan melalui dunia pewayangan, bahwa segala sesuatu itu bisa dicapai dengan keluhuran budi, dengan kesabaran, dengan bekerja keras, yang saat ini nampaknya itu tidak terjadi lagi, karena sering disebut di dalam dunia sekarang, jati diri bangsa ini sudah hilang. Benar. Karena itu kita harus kembalikan jati dirinya. Para pemuda, para remaja sekarang diinginkan memiliki pendidikan yang mengandung falsafah budi pekerti luhur, tingkah laku, tata krama yang halus, dan kesabaran yang sangat tinggi, bekerja keras untuk mencapai cita-cita. Kira-kira filosofinya seperti itu, Mbak ya. Seperti itu ya Pak Yeah. ya. Jadi banyak sekali filosofi yang dapat kita ambil ya Pak ya, dari kebaikan dan juga cara kita mengalah seperti yang sekarang sudah jarang sekali kita temukan ya Pak ya. Iya.
Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Seni dan Tradisi. Terima kasih Anda tetap menyaksikan Seni dan Tradisi. Kita akan melanjutkan kembali mengenai kisah Endra Prasto ini. Ya, Ki Sapani, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Iya, gimana nih Ki, dari hasil babat alas itu? Sebelum saya lanjutkan, saya mau meralat atau membenarkan Ya. perkataan saya tadi di dalam sejarah pewayangan kerajaan. Apabila seorang itu sudah menjadi raja, sudah tua, itu menghindar dari keduniawian. Jadi Brahmana, jadi pokoknya orang yang mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Begawan Abiyasa itu mbahnya Pandhawa ya. Ya. Akhirnya Pandhawa dengan bersusah payah babat Wonomarto itu, kalau bahasa di wayangan itu ya pentas wayang, hutan itu dibabat pagi, sore cukul. Maksudnya? Ki? Ya, ini akan dongeng. Ya pohon-pohonnya itu pagi ditebang, Iya. sore itu tumbuh lagi. Oh, tumbuh lagi. Ditebang sore, pagi tumbuh lagi. Karena ya tadi bahwa di situ itu adalah banyak jinnya. Oh ya. Tapi sebetulnya bukan jin, itu adalah cobaan Pandhawa. Cobaan, Sebagaimana beratnya. Orang ini mampu betul-betul dengan hati yang sabar untuk mempunyai kerajaan atau tidak. Sudah banyak dengan susah payah, akhirnya di sana ada patihnya dewa, namanya Bathara Narada, tapi enggak saya bawa ini tadi. Ya. Wayangnya pendek kecil gitu ya. Itu patihnya dewa di kayangan Suralaya. Turun, Pandhawa, sudah. Bratasena, berhentilah kamu babat hutan ini. Bratasena berkata, loh, wong belum rampung kok sudah harus berhenti, bagaimana? Sudah rampung. Ternyata kamu adalah orang yang narimo. Orang yang subur itu, orang yang sabar. Senantiasa akan subur. Orang yang narimo akan tumeko. Orang yang tekun, insya Allah mendapatkan teken, akhirnya tekan. Tekun, tekan, tujuan. Sampai tujuan. Narada, hutan ini sudah tidak ada, hilang sudah semua. Tinggal ada kerajaan yang kerajaannya dari emas. Entah emas betul entah tidak, tapi di sini arti emas adalah kemurnian. Benda yang paling tinggi itu kan emas. Benda besi yang paling tinggi, emas yang baik, emas. Jadi kamu mendapat kerajaan ini anugerah dari para dewa untuk makin menguatkan bahwa kamu babat Wonomarto ini juga sama saja dengan orang Topo Broto, puasa. Kamu mendapat anugerah yang namanya wahyu atau karisma atau bahasa Jawa bulung. Ya yang namanya 5 jam tadi. Sebenarnya bukan jam itu, wahyu itu. Kemayan ya, wahyu pujaan daripada Bathara Darma, Jim Yudhistira ke Puntadewa, Jim Dandulwacana ke Bratasena ini, Jim Kumbawali atau Kumbang Ali-ali ke Harjuna, Jim Nakula, Jim Sadewa ke Raden Haswa dan Haswi, Haswa atau Haswin, adiknya Pandhawa yang nomor 4 dan nomor 5. Baik. Itulah cerita singkatnya babat Bratasena tadi. Mungkin ada filsafat dari Bapak Yudo mungkin dari kisah ini tadi. Jadi begini ya Mbak para pemirsa. Memang ini salah satu bukti bahwa kisah di dunia pewayangan itu juga memberikan petunjuk di bidang pendidikan. Ketekunan seseorang, ibaratnya kita sekolah. Tidak ada sekolah itu tanpa belajar, Mbak. Harus bisa lulus. Nah ini buktinya Pandawa tadi dengan ketekunan, kesabaran, tapi dengan budi pekerti yang baik, cita-citanya untuk mendirikan negara, akhirnya diberikan kekuatan oleh alam. Dalam hal ini diwakili oleh Bathara Narada tadi, sebagai patih di Suralaya. Oke, tingkat tugasnya itu sudah selesai. Jadi alas yang dibabat tadi akhirnya musnah, terus berubah menjadi sebuah kerajaan. Ini hasil akhir dari kerja berat tadi, yang kerajaan itu indah sekali, bentuknya keemas-emasan.
Begitu. Jadi ini bukti, Mbak. Makanya generasi muda sekarang kita bawa, ayo kita bekerja dengan jiwa yang bersih, tapi tekun menghadapi semuanya untuk mencapai cita-cita luhur bangsa dan negara ini. Kira-kira begitu filosofi. Bisa memajukan kembali bangsa negara kita ya, Bapak ya. Ya pemirsa, berakhir sudah perbincangan kita kali ini. Kita akan melanjutkan kembali kisah dari Endro Prasto ini di minggu depan. Dan akhirnya saya Tia berserta Bapak Yudo dan Ki Sapani undur diri dulu dari hadapan Anda dan tetap saksikan Seni dan Tradisi. Sampai jumpa.